Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Anggota kelompok: 1. Arsada Nur Hamdani, 2. Hana Desti Pratiwi, 3. M. Hafiz Musholli Novianto, 4. M. Syaiful Anwar, 5. M. Dedi Widi Alang. Pendahuluan, Perang Dingin merupakan munculnya dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda di mana kekuatan politik besar tergabung dalam blok barat dipimpin Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika dengan ideologi liberalisme sedangkan Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Ketegangan antara kedua kekuatan tersebut dikenal dengan Perang Dingin 1947 sampai 1991. 1. Latar belakang Perang Dingin. A. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. B. Munculnya Rusia Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dan tangan Jerman dan membangun perekonomian negara-negara di Eropa Timur. C. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adib sing elit, quisque non elit mauris, cras eus mod matus ad finibus, Felis due suscipit purus, a maximus leoligula ad dolor, morbi et melus suada purus, Pacellus ala cusit amet urna, tempor solicitudin cras pretium tempor elit blandit egostas, donec sat dignissim auge, suspendis ac vulputate leo, cras aliguet nun ac vel cursus vivera. 2. Faktor penyebab Perang Dingin. 1. Penyebaran ideologi, 2. Keinginan untuk berkuasa, 3. Berdirinya fakta pertahanan. 3. Bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin. 1. Bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang militer, 4. Bidang ruang. 4. Usaha meredakan Perang Dingin. Setelah terjadi ketegangan dalam Perang Dingin, kedua negara adidaya berupa mengadakan delente yaitu diplomatik yang digunakan untuk mengunjuk situasi yang melemah dari suatu ketegangan antar blok barat dan blok timur, bertujuan untuk menghindari terjadinya perang nuklir. Usaha kedua negara adidaya untuk meredakan Perang Dingin dilakukan perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui strategis Arms Limitation Talks atau perjanjian pembatasan persenjataan strategis dan strategis Arms Reduction Treaty atau perjanjian pengurangan persenjataan strategi. Pada kurun waktu tahun 1968 sampai 1982 dilakukan bentuk-bentuk upaya meredakan perang dengan mengurangi, membatasi, dan memusnahkan persenjataan nuklir. Usaha negara berkembang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk forum kerjasama seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan Forum Kerjasama Gerakan Non-Blok. Usaha PBB juga berusaha menghindarkan perang nuklir untuk keamanan internasional dengan mengurangi dan menghindari perang nuklir tertuang dalam Revolusi nomor 255 yang memuat kepada Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban perang nuklir. 5. Akhir Perang Dingin. Dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan puncak Malta. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat George Bush mengatakan kedua pihak dapat merealisasikan perdamaian dan bekerja sama untuk waktu yang 6. Perang Indonesia dalam Perang Dingin. A. Aktif dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955. Latar belakang terselenggaranya KAA yaitu 1. Adanya perubahan politik pada tahun 1959. 2. Dalam PBB sudah ada forum konsultasi dan dialog antar negara yang baru merdeka, sedangkan di luar PBB belum ada. 3. Persamaan nasib bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tujuan diadakannya KAA.
1. Memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. 3. BO bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. KAA diawali dengan konferensi Kolombo, kemudian dilakukan dengan konferensi Bogor. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Gedung Asia Afrika, Bandung, dengan dihadiri oleh 24 negara dan 5 negara sponsor. KAA ini menghasilkan keputusan yang disebut dengan Dasasila Bandung. Melalui Dasasila Bandung tersebut juga diperjuangkan perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan internasional akibat Perang Dingin. B. Aktif dalam gerakan non-blok GNP. 1. Latar belakang. Sebagai kelanjutan dari KAA, beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas dari pengaruh dua negara adidaya yang dinamakan Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement. Berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Pendiri GNP adalah Presiden Soekarno Indonesia, Presiden Joseph Broz Tito Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasser Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru India, dan Presiden Kwame Nkrumah Ghana. 2. Tujuan GNP antara lain memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 3. Peran serta Indonesia dalam GNP. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNP, Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTT 1 GNP di Belgrade, Yugoslavia, pernah menjadi ketua GNP pada tahun 1992 sampai 1995, dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT GNP di Jakarta pada bulan September 1992. 4. Peran gerakan non-blok di dunia internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menarik dan menanamkan pengaruhnya ke negara-negara anggota GNP. GNP muncul sebagai kekuatan netral, tidak memihak salah satu blok, dan berusaha meredam persaingan kedua blok tersebut dengan tidak menjadi anggota salah satu blok untuk menghindari pecahnya Perang Dunia III. KTT non-blok. Konferensi tingkat tinggi KTT GNP merupakan forum tertinggi dari organisasi GNP KTT. Dihadiri oleh para kepala negara ataupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. KTT GNP yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Syarat-syarat negara yang dapat mengikuti KTT di Belgrade. A. Negara yang bersangkutan harus menganut politik bebas yang didasarkan atas prinsip-prinsip non-blok. B. Negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan. C. Negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara-negara besar. Terima kasih. Kudu melu rombongan. Memang rombongan jemput jam 3 pagi kok. Iya oke, darah ini merah jenderal. Pistol cengamu. Gancok.